Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan materi spektrofotometri infrared. Yang 2 minggu lalu kita sudah membahas terkait spektrofotometri UV vis dan prinsipnya pada dasarnya sama, yaitu adanya interaksi radiasi elektromagnetik dengan sampel yang kita analisis. Langsung saja saya share screen untuk materi pada kesempatan hari ini. Ya, spektrofotometri infrared. Jadi sama saja dengan yang kemarin, alatnya adalah spektrofotometri, berarti ada interaksi radiasi elektromagnetik. Namun pada konteks hari ini, sumber radiasinya adalah radiasi infrared. Kalau yang minggu lalu, sumber radiasinya adalah ultraviolet dan cahaya visible. Nah, teorinya bahwa pada dasarnya atom di dalam suatu molekul itu pada dasarnya tidak diam, bahkan mengalami vibrasi. Mengalami vibrasi atau bahasa sederhananya adalah bergetar. Jadi atom-atom tersebut bergerak pada sistemnya, di mana bila terdapat radiasi infrared yang melewati sampel, maka molekul tersebut dapat menyerap energi yang dikeluarkan daripada radiasi infrared tersebut dan terjadi transisi elektron di antara tingkat vibrasi dasar dan tingkat vibrasi tereksitasi. Nah, sama halnya dengan spektrofotometri vivis, jadi ada eksitasi ketika terjadi radiasi elektromagnetik yang mengenai sampel. Interaksi tersebut mengakibatkan sampel mengalami eksitasi. Nah, untuk spektro infrared juga terjadi eksitasi, namun dalam bentuk vibrasi. Nah, pada peristiwa ini tidak terjadi pemutusan ikatan atom, tetapi hanya mengalami gerakan mekanik atau getaran mekanik karena energi radiasi IR tidak cukup untuk memutuskan ikatan antar atom. Sebagai contoh, ikatan CH yang bervibrasi 90 triliun kali dalam 1 detik, itu harus menyerap radiasi IR pada frekuensi tersebut untuk mengalami vibrasi ke tingkat tereksitasi pertama, pergeseran energi. Eksitasi di sini yang dimaksud adalah adanya pergeseran energi yang mengakibatkan adanya vibrasi. Nah, penyerapan energi pada frekuensi dapat dideteksi oleh alat spektrofotometer IR. Nah, jadi ketika ada interaksi antara radiasi elektromagnetik, dalam hal ini adalah cahaya IR, terhadap sampel, maka vibrasi atau getaran yang ditimbulkan oleh atom-atom di dalam sampel itu dapat dideteksi oleh alat detektor yang terhubung dengan alat spektrofotometer. Dan memplot jumlah radiasi dalam bentuk persen transmitan yang diteruskan melalui sampel sebagai fungsi frekuensi atau panjang gelombang dari radiasi tersebut. Setiap molekul yang menyerap radiasi IR itu mempunyai spektrum IR yang karakteristik. Jadi spektra yang muncul, atau nanti kita tampilkan saja bagaimana gambaran spektra, itu pada konsentrasi ukur tertentu yang dapat dibedakan dari spektrum molekul lainnya. Ya, jadi spektra atau spektrum yang muncul ketika kita mengukur sampel itu menunjukkan spektrum yang karakteristik, jadi berbeda antara spektrum yang satu dengan lainnya, sehingga kita bisa mendeteksi bahwa senyawa ini memiliki gugus fungsi ini karena spektrumnya seperti ini. Jadi tujuan dari pengukuran alat spektrofotometer IR itu lebih fokus ke penentuan gugus fungsi. Ya, jadi di sini disebutkan
untuk menentukan struktur atau gugus fungsi, bisa juga untuk menentukan pemeriksaan kemurnian, identifikasi, dan penentuan kuantitatif. Nah, penggunaan spektrofotometri IR itu digunakan untuk menentukan gugus fungsi molekul yang sesuai dengan daerah spektrum radiasi IR. Nah, itu tadi tujuan. Jadi kalau yang UV-Vis itu tujuannya untuk analisis kualitatif dan kuantitatif dengan prinsip absorpsi dan dengan prinsip absorban. Jadi data absorban yang dipakai untuk menentukan kadar senyawa yang sudah diketahui senyawanya. Hanya belum diketahui berapa jumlahnya. Kalau IR untuk menentukan gugus fungsi, jadi senyawa sampel ini gugus fungsi apa yang ada di dalamnya. Dengan memahami gugus fungsi tersebut, maka kita bisa memperkirakan struktur daripada produk atau sampel yang kita ukur. Nah, ini adalah pembagian daerah radiasi IR. Ada daerah dekat, kemudian pertengahan, jauh, berdasarkan rentang panjang gelombang masing-masing. Teman-teman bisa lihat perbedaan masing-masing panjang gelombang tersebut. Nah, namun untuk analisis spektrofotometri infrared itu kita menggunakan daerah panjang gelombang 2,5 sampai 1,5 atau biasa juga kita sebut bilangan gelombang 4000 sampai 670 cm pangkat minus 1. Jadi kalau untuk spektro IR biasanya kita menggunakan istilah bilangan gelombang, bukan panjang gelombang. Kalau panjang gelombang itu dipakai pada spektrofotometer UV dan visible. Interaksi radiasi IR dengan molekul. Radiasi IR untuk analisis instrumen itu adalah radiasi yang rentang panjang gelombangnya 4000 sampai 670 cm pangkat minus 1, di mana radiasi IR tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu daerah gugus fungsi. Jadi panjang gelombang tadi ini ada range-nya ya dari 4000 sampai 670, itu dibagi lagi menjadi dua. Pada daerah gugus fungsi itu pada rentang panjang gelombang 4000 sampai 1600 cm pangkat minus 1, dan daerah sidik jari pada panjang gelombang 1600 sampai 670 cm pangkat minus 1. Oke, kita lanjut. Penentuan terjadinya radiasi IR. Jadi sebelumnya teman-teman harus memastikan, memperhatikan bahwa IR itu rentang panjang gelombangnya adalah di daerah 4000 sampai 670 ya. Kemudian untuk daerah gugus fungsi, artinya untuk penentuan gugus fungsi, karena gugus fungsi itu kan bisa untuk beberapa senyawa. Jadi misalnya gugus fungsi karboksil itu kan beberapa senyawa bisa memiliki gugus fungsi karboksil ya. Jadi itu yang disebut dengan daerah gugus fungsi, hanya untuk menentukan gugus fungsi pada sampel yang kita ukur. Untuk daerah sidik jari ini artinya dari 1600 sampai 670, yang bermakna bahwa sampel tersebut memang memiliki identik atau spektrum yang khas pada daerah tertentu, ya daerah tertentunya antara 1600 sampai 670 cm pangkat minus 1. Nah, itu yang dimaksud dengan daerah sidik jari. Penentu terjadinya radiasi infrared. Radiasi IR harus berada pada rentan frekuensi yang sesuai dengan rentan getaran alamiah atau natural vibration dari molekul agar memperoleh informasi gugus-gugus molekul dari zat yang dianalisis. Jadi betul bahwa kita memang harus menggunakan rentang panjang gelombang atau bilangan gelombang yang sesuai untuk menentukan gugus molekul atau gugus-gugus fungsi pada senyawa yang kita analisis. Bentuk dan struktur molekul juga menjadi penentu terjadinya interaksi radiasi infrared dengan molekul. Jadi ada dua hal penting untuk memastikan atau menentukan keberhasilan analisis
gugus fungsi pada alat spektrofotometer IR. Yang pertama adalah rentan radiasi atau bilangan gelombang yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah bentuk dan struktur molekul pada sampel, karena menentukan terjadinya interaksi antara sampel dengan radiasi infrared. Vibrasi dan serapan fundamental. Vibrasi fundamental menggambarkan jumlah gugus atom yang bervibrasi dalam satu molekul secara utuh. Nah, jadi yang dimaksud dengan vibrasi fundamental itu adanya vibrasi gugus atom-atom dalam satu molekul secara utuh. Berarti dia bervibrasi secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya vibrasi fundamental suatu molekul terhadap radiasi IR. Jumlah macamnya akan lebih kecil atau akan berkurang yang digambarkan sebagai puncak-puncak pada spektrum IR. Puncak spektrum IR ini dikenal dengan serapan fundamental. Nah, jadi puncak-puncak nanti kita tampilkan contoh-contoh puncak spektrum IR yang menunjukkan vibrasi fundamental. Interaksi vibrasi-vibrasi molekul. Suatu molekul yang terdiri dari dua atom, di samping terjadi reduksi vibrasi fundamentalnya, juga terjadi interaksi vibrasi dalam molekulnya itu sendiri yang dikenal sebagai coupling. Jadi interaksi ya, jadi ini sama halnya dengan interaksi. Interaksi antara molekul yang satu dengan yang lainnya dalam satu sampel, itu terjadi juga pada ketika kita melakukan analisis spektrofotometer IR. Jadi ketika bergetar antara atom yang satu dengan yang lain atau molekul yang satu dengan yang lain akan mengalami interaksi. Nah, interaksi tersebut yang dikenal dengan istilah coupling. Kalau alat NMR itu biasanya coupling konstan, itu sama halnya dengan interaksi antara karbon atau hidrogen yang tetangganya. Jadi antar tetangga ada interaksi, nah itu yang disebut dengan coupling. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu vibrasi molekul dari dua atom atau lebih dapat saja merupakan semua jenis vibrasi. Jadi kemudian umumnya vibrasi molekul berpusat pada satu atom yang sama. Jadi pada umumnya vibrasi itu pusatnya pada atom yang sama. Ya. Oke. Nah, berbicara mengenai vibrasi, tadi kita sudah singgung bahwa ketika ada radiasi elektromagnetik mengenai sampel, maka akan terjadi yang namanya vibrasi, nah atau getaran. Nah, model-model getaran pada pengukuran spektrofotometri spektrofotometri infrared itu ada 4 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan sessoring, di mana atom yang terikat pada atom pusat itu bergerak saling mendekati dan menjauh satu sama lain sehingga sudutnya berubah-ubah. Jadi mendekat dan menjauh. Kemudian model yang kedua adalah wedging, di mana atom-atomnya bergerak bolak-balik keluar bidang atau molekul. Jadi dia bergerak bolak-balik keluar bidang atau molekul. Kemudian yang ketiga adalah twisting, di mana atom yang terikat pada molekul yang diam berotasi di sekitar ikatannya. Jadi ada juga yang berotasi mengelilingi ikatan, berotasi artinya mengelilingi inti atom. Kemudian ada rocking, di mana atom-atomnya bergerak bolak-balik dalam bidang. Jadi dalam bidang atom, jadi dia bergerak bolak-balik. Jadi itulah yang disebut dengan rocking. Jadi pada dasarnya ada 4 jenis vibrasi. Yang pertama adalah sessoring, yang kedua adalah wedging, twisting, dan rocking. Nah, penjelasannya teman-teman bisa baca kembali atau menggunakan referensi lain. Saya rasa akan sama maknanya meskipun dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Cakupan spektrofotometri IR. Spektrofotometri IR khususnya untuk tujuan analisis kualitatif pada identifikasi gugus fungsi. Nah, ini tadi kita sudah singgung juga bahwa spektrofotometri IR khusus untuk melakukan analisis kualitatif dan pada khususnya untuk identifikasi gugus fungsi.
Nah, jadi teman-teman sudah mempelajari jenis-jenis gugus fungsi pada senyawa organik. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan spektrofotometri IR untuk tujuan analisis kuantitatif hanya mungkin dilakukan untuk senyawa tunggal, tetapi sangat jarang dilakukan. Jadi analisis kuantitatif menggunakan spektro IR pada dasarnya bisa dilakukan, tetapi lebih eh, lebih jarang digunakan ketimbang menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Dan meskipun demikian, analisis kuantitatif spektrofotometri IR lebih dikhususkan untuk senyawa-senyawa tunggal. Sasaran analisis kualitatif spektrofotometri IR secara umum adalah senyawa-senyawa organik dan anorganik. Jadi dia bersifat general untuk semua senyawa organik dan anorganik. Instrumentasi spektrofotometri IR. Jadi ini adalah gambaran bagaimana urutan instrumen atau komponen-komponen dalam alat instrumen spektrofotometer IR. Yang pertama adalah sumber radiasi. Tadi sumber radiasinya adalah radiasi infrared. Kalau UV visible, sumber radiasinya adalah lampu UV dan lampu visible yang terbuat dari lampu tungsten, ya. Jadi kita sudah bahas kemarin. Nah, kita akan lihat kalau IR itu sumber radiasinya seperti apa. Yang kedua adalah sampel compartment atau tempat sampel. Jadi ada sumber radiasi dulu, baru ada tempat sampel, kemudian ada monokromator, ya sama dengan UV visible, ya. Jadi monokromator yang akan memancarkan cahaya dan memilih cahaya yang cocok. Kemudian ada detektor untuk mendeteksi berapa transmitan dan berapa persen transmitan. Kemudian amplifier atau penguat sinyal. Kemudian ada recorder, nah yang akan menggambarkan bagaimana spektrum daripada sampel yang telah dianalisis. Instrumentasi spektro IR itu susunannya hampir sama, ya, dengan spektrofotometri UV-Vis. Nah, perbedaannya hanya pada posisi sampel berhadapan langsung dengan sumber radiasi. Nah, itu aja yang berbeda. Namun, kenapa hal ini diperuntukkan untuk alat spektrofotometer IR? Karena untuk melindungi detektor dari radiasi di luar rentang yang dipilih. Jadi detektor untuk IR itu sensitif sehingga dia tidak bisa langsung berinteraksi dengan sumber cahaya, tetapi dia harus dibatasi dengan sampel. Dan kemudian mencegah terjadinya radiasi sesatan. Nah, jadi kalau alat UV visible itu minggu lalu kita sudah bahas, ada beberapa kesalahan dalam pengukuran. Salah satunya adalah adanya radiasi sesatan. Artinya radiasi tersebut tidak melewati sampel, namun langsung menuju ke detektor sehingga detektor akan salah membaca jumlah cahaya yang sampai ke alat detektor tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah meminimalkan kemungkinan adanya radiasi latar belakang atau background yang tinggi. Nah, ini tadi sumber radiasi. Jadi kalau UV visible tadi sumber radiasinya salah satunya adalah contohnya adalah lampu tungsten. Kalau sumber radiasi alat IR itu terbagi menjadi 3. Ada IR kawat nikrom yang dipijar dengan aliran listrik sampai temperatur 1100 derajat Celcius, dan kemudian dari hasil pijaran itu akan memancarkan radiasi IR. Kan tetapi pancaran radiasi IR dari pijaran kawat nikrom ini memberikan bilangan gelombang lebih dari 5.000 cm/-1 dengan intensitas yang lemah. Kemudian yang kedua adalah IR Nernst Glower yang juga sebagai hasil pijaran zirconium oksida. Jadi dia juga merupakan hasil pijaran yang ujungnya dijepit dengan keramik di mana temperatur sumber radiasi ini itu perlu tinggi agar berfungsi sebagai penghantar listrik yang baik. Kemudian yang ketiga adalah infrared globar. Saat ini merupakan sumber radiasi IR yang
banyak dipakai ya. Jadi sumber radiasi yang banyak dipakai untuk IR adalah globar, jenis globar, karena merupakan suatu senyawa silikon karbida yang mempunyai kehandalan yang dapat dipijarkan langsung sampai temperatur 1300 derajat Celcius. Jadi kalau ditanya apa sumber radiasi daripada alat infrared, itu terbagi menjadi 3. Ada IR kawat nikrom, ada nurse glower, dan globar yang masing-masing perbedaannya bisa kita lihat. Kemudian preparasi sampel. Jadi yang dimaksud dengan sel di sini adalah kompartemen sampel atau tempatnya sampel. Jadi untuk senyawa ionik, untuk sel atau kompartemen sampel itu senyawa ionik terbagi menjadi 2. Jadi ini KBr, potasium bromide, itu digunakan untuk mengukur sampel pada range bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm/-1, atau untuk senyawa ionik sodium chloride atau NaCl itu pada bilangan gelombang 4000 sampai 650 cm/-1. Nah, ya, biasanya orang menggunakan sel NaCl karena dia rentan panjang gelombangnya cukup untuk analisis infrared dan juga harganya lebih murah dibandingkan sel KBr. Jadi ada 2 sel yang terbuat dari senyawa ionik. Yang pertama adalah sel KBr dan yang kedua adalah sel NaCl. Sel KBr dan NaCl ini merupakan wadah untuk sampel untuk pengukuran di alat spektrofotometer IR. Kemudian untuk sampel cair itu biasa menggunakan nit, di mana dijepit di antara 2 cakram KBr atau NaCl ini. Kemudian untuk sampel padat itu biasanya kita membuat pelet KBr, jadi terlebih dahulu digerus, kemudian dikempa bersama dengan KBr. Jadi sampel dan KBr dikempa semacam kompresi langsung, kemudian jadi bersamaan dikempanya pada lapis tipis. Jadi nanti saya tunjukkan gambarnya, contoh pelet KBr. Kemudian yang kedua adalah nujol mul, digerus dengan minyak mineral, kemudian dijepit di antara 2 cakram garam NaCl, ya. Kemudian larutan itu biasanya di dalam CCl4. Jadi dalam bentuk larutan biasanya kita masukkan ke dalam CCl4. Dia punya wadah tersendiri untuk sampel cairan. Nah, sampel cairan juga tadi nit ya, yang dijepit di antara 2 cakram KBr atau NaCl. Jadi 2 cakram KBr dilekatkan bersamaan, di tengah-tengahnya itu adalah sampel cairan. Sampel tadi preparasi sampel, sumber cahaya sudah, preparasi sampel, kemudian sampelnya sendiri. Cuplikan atau sampel yang dianalisis dapat berupa cairan, padatan, atau gas. Jadi untuk alat spektrofotometer IR itu sifatnya sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk menganalisis sampel dalam bentuk cairan, bisa juga menganalisis sampel dalam bentuk padatan ataupun gas. Karena energi vibrasi radiasi infrared tidak terlalu besar, maka sampel dapat diletakkan langsung berhadapan dengan sumber radiasi. Nah, itu alasannya mengapa sampel langsung berhadapan dengan sumber radiasi, karena energi vibrasi dari IR itu tidak terlalu besar. Dan yang kedua adalah untuk menghindari radiasi sesatan yang dapat ditangkap oleh alat detektor. Cara menyiapkan sampel ada 3, yaitu untuk sampel cairan yang mengandung air itu disiapkan dengan sel AgCl, sedangkan yang tidak mengandung air disiapkan dengan sel NaCl. Jadi ya ini semuanya ionik. Jadi preparasi sampel ionik. Kalau untuk yang mengandung air ya kita gunakan sel AgCl. Kemudian kalau yang tidak mengandung air maka kita menggunakan sel NaCl. Keburaman sel NaCl dapat digosok dengan alkohol absolut, namun tetap harus dijaga kelembabannya 40-50%. Kenapa demikian?
Karena ketika dia over, kelembabannya over, maka dia akan menjadi buram karena ada kelebihan kadar air. Sampel padatan, melarutkan terlebih dahulu dengan pelarut-pelarut organik yang mutlak bebas air seperti karbon disulfida. Jadi kita menggunakan pelarut organik yang harus absolut bebas air, di mana untuk sampel-sampel padatan ya, supaya dia betul-betul tidak berinteraksi dengan komponen air pada pelarut organik yang digunakan. Karbon disulfida CS2 untuk penentuan pada bilangan gelombang 1330 sampai 625, karbon tetraklorida atau CCl4 untuk penentuan pada bilangan gelombang 4000 sampai 1330 cm pangkat -1. Kemudian pelarut polar juga dapat dipakai seperti halnya kloroform, dioksan, dan formamida. Dengan catatan bahwa betul-betul dia kemurniannya mungkin susah, mungkin 99,8% atau 99,9%. Kemudian yang kedua, disuspensikan dengan nujol. Jadi untuk sampel padatan ada ini dua metodenya, ada 3 metode ya. Yang pertama melarutkan pelarut tersebut, kemudian disuspensikan dengan nujol sampai halus dengan partikel tidak lebih besar dari panjang gelombang radiasi untuk radiasi IR untuk mencegah terjadinya radiasi percikan. Selanjutnya suspensi yang telah dijepit tadi di antara 2 tablet NaCl. Jadi kita bisa menggunakan metode suspensi dengan nujol PA, Pro Analysis. Yang ketiga adalah dibuat tablet KEMPA. Nah, ini tadi sudah disinggung, menggunakan tablet KEMPA KBR. Ya, jadi dia punya mortir khusus untuk membuat tablet KEMPA KBR yang bersamaan dengan sampel. Kemudian untuk sampel gas itu dimasukkan ke dalam tempat khusus yang dapat mengatur masuk dan keluarnya gas sampel melalui 2 buah katup. Jadi dia ada kompartemen khusus untuk sampel gas yang mana sampel gas tersebut bisa mengalir keluar masuk kompartemen, di mana dalam ruang gas ini akan dapat diatur terjadinya pengamatan bentuk gas atau cair melalui proses penguapan dan penyubliman. Ini proses pembuatan pelet KBR dengan menggunakan alat sederhana. Jadi ini semacam tempat sampel dan KBR-nya, kemudian di-skrup untuk membentuk. Nah ini ya, jadi sudah dipasang, kemudian dieratkan untuk membentuk pelet. Nah pada akhirnya akan membentuk pelet seperti ini. Ini yang bagian dalamnya ya. Jadi dia berupa lapisan tipis bening. Kemudian alat pengempa hidrolik, ini juga salah satu metode untuk membuat pelet KBR. Nah ini juga sama, mortir agat dan alat pengempa. Nah ini contoh cakram NaCl. Ya, jadi dia clear ya, jadi dia clear dan tentunya kelembaban tadi harus dijaga maksimal 50%. Kemudian instrumentasi selanjutnya adalah monokromator. Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator spektro IR terbuat dari garam NaCl, KBr, CSBr atau LIF. Jadi ada beberapa jenis monokromator IR. Nah, yang pada umumnya adalah senyawa-senyawa ionik. Ada 2 macam monokromator dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah prisma dari garam anorganik, berfungsi pengurai dan pengarah radiasi IR menuju detektor. Kemudian yang kedua adalah monokromator celah.
untuk memurnikan radiasi IR dari cuplikan sehingga masuk dalam rentang bilangan gelombang yang dikehendaki. Kemudian ada yang disebut dengan detektor. Nah, detektor ini berfungsi mengubah sinyal radiasi IR menjadi sinyal listrik. Jadi radiasi yang ditimbulkan atau dari hasil interaksi sampel dengan radiasi elektromagnetik akan diubah dalam bentuk sinyal listrik oleh detektor. Nah, detektor ini ada dua, ada tipe fotokonduktor, di mana detektor ini bersifat semikonduktor yang umum dibuat adalah campuran PBS atau PBSE dengan logam germanium. Nah, ini yang cukup Anda ketahui secara umum bahwa detektor itu ada dua, detektor tipe fotokonduktor dan tipe hantar bahang. Bekerjanya detektor tipe hantar bahang ini atas dasar efek bahang dari radiasi IR. Dikenal tiga jenis, yaitu termokouple, bolometer, dan yang terkenal dan banyak dipakai adalah detektor Golay pneumatik. Ya, jadi ini juga jenis-jenis detektor ini ternyata banyak ya untuk alat IR. Selanjutnya adalah penguat dan pencatat. Penguat adalah alat untuk mendapatkan resolusi puncak spektrum dengan baik. Jadi untuk melihat spektrum dari hasil interaksi radiasi elektromagnetik itu digunakan penguat. Kemudian pencatat adalah alat untuk mengamati spektrum IR secara keseluruhan pada setiap frekuensi secara berkesinambungan. Kemudian instrumentasi multiplex FTIR, perkembangan sistem optik spektrofotometri IR yang mutakhir adalah Fourier transform infrared. Jadi bukan lagi spektrofotometri IR yang berdiri sendiri, tetapi sudah memiliki kemutakhiran atau lebih canggih ya, yang disebut dengan Fourier transform, jadi FT. Nah, dari deret Fourier tampak bahwa intensitas gelombang dapat digambarkan ranah waktu atau time domain atau ranah frekuensi, di mana perubahan gambaran intensitas gelombang radiasi elektromagnetik dari ranah waktu ke ranah frekuensi atau sebaliknya yang disebut dengan Fourier transform. Jadi kita bisa menggunakan dua metode atau dua gambaran intensitas gelombang, itu berdasarkan waktu, juga bisa berdasarkan frekuensi. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan dari alat spektrofotometri IR ya. Jadi dapat menggunakan sebuah interferometer, kemudian memiliki sensitivitas yang baik, kemudian energi yang dibutuhkan untuk memancarkan radiasi itu kecil, kemudian proses pengerjaan yang singkat, jadi proses scanningnya 1-2 detik, kemudian dapat mengambil beberapa sampel untuk dianalisis atau beberapa hasil scan, dan jadi kita meng-scan beberapa, kemudian kita meng-average, merata-ratakan, kemudian memiliki laser beam dan dapat membuat alat instrumen tersebut terkalibrasi secara akurat. Penafsiran spektra IR, para ahli kimia telah mempelajari ribuan spektra IR dan menentukan panjang gelombang absorpsi masing-masing gugus fungsi. Adapun panjang gelombang dan bilangan gelombang dari masing-masing gugus fungsi terekam atau terangkum dalam suatu peta korelasi yang memaparkan ringkasan informasi gugus fungsi tersebut sebagai berikut. Nah, ini jadi ilmuwan sudah merekam beberapa senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama dan ternyata muncul pada bilangan gelombang yang sama, sehingga disimpulkan bahwa untuk gugus fungsi tersebut itu diyakini akan muncul pada bilangan gelombang tertentu, seperti yang ada di gambar. Untuk gugus hidroksil, kemudian ada gugus amida, itu berada pada wilayah bilangan gelombang ini. Nah, dan gugus-gugus lainnya kita bisa lihat berada pada bilangan gelombang tertentu ya. Nah, wilayah bilangan gelombang dari 1600 ke bawah itu yang disebut dengan untuk penentuan
sidik jari senyawa, sementara untuk ke atas itu yang disebut dengan penentuan gugus fungsi. Nah, ini adalah macam-macam ikatan, ada karbon-karbon, karbon hidrogen. Nah, ini yang biasa orang temui. Jadi untuk ikatan karbon-karbon seperti ini, maka gugus fungsinya artinya dia akan membentuk spektrum pada bilangan gelombang range ini. Kalau untuk karbon hidrogen CH itu akan muncul pada bilangan gelombang ini. Jadi teman-teman bisa lihat range bilangan gelombangnya. Kemudian gugus fungsi alkohol, ether, fenol, dan amin. Teman-teman bisa lihat pada range panjang gelombang ini. Dan selanjutnya untuk aldehid, keton, karbonil, ester, senyawa-senyawa karbonil. Nah, ini range bilangan gelombangnya. Ya. Kemudian untuk infrared spektroskopi, jadi ada beberapa perbedaan interaksi antara radiasi infrared dengan sampel. Yang pertama akan muncul peak yang dibedakan menjadi beberapa sifat atau karakter peak tersebut atau spektrum tersebut. Yang pertama adalah bersifat kuat atau strong, di mana peak ini akan tinggi dan transmitansinya akan rendah. Jadi kalau IR itu kita menggunakan satuan persen transmitan. Ya, kalau tadi UV itu kita bisa menggunakan transmitan, bisa juga absorban. Tapi kalau di IR pada umumnya atau lazimnya kita menggunakan persen transmitan. Jadi kalau peaknya itu strong atau puncaknya tinggi, peaknya tinggi, maka itu transmitannya akan rendah. Artinya radiasi tersebut diserap banyak oleh sampel sehingga menunjukkan peak yang tinggi. Kemudian peak yang medium is mid-high, itu transmitannya pada kisaran 75 sampai 35%. Kemudian peak yang lemah atau short, di mana transmitannya pasti tinggi karena jumlah cahaya yang diserap sedikit, ya. Maka yang terlewati itu akan banyak, sehingga untuk yang weak peak itu persen transmitannya antara 90 sampai 75%. Nah, selanjutnya ada yang juga ini disebut dengan broad atau BR, biasanya orang singkat. Ya, biasanya ini adalah bentuk yang tidak normal. Jadi ataukah memang gugus fungsi yang ada dalam sampel tersebut itu sulit untuk menyerap cahaya secara maksimal sehingga dia akan membentuk broad spectrum. Nah, biasanya senyawa-senyawa amida itu atau senyawa amin itu akan menunjukkan broad pada alat IR. Nah, fingerprint region ya tadi kita sudah singgung itu antara 1400 sampai 800 atau sampai 600. Nah, ini adalah wilayah fingerprint di mana organic molecule atau organic compound have a lot of ikatan karbon-karbon dan karbon dengan proton. Jadi biasanya akan muncul pada wilayah 1400 sampai 800 sebagai daerah fingerprint. Oke, jadi teman-teman mesti tahu ini adalah wilayah fingerprint. Ini adalah wilayah gugus fungsi. Sorry, kita lanjut. Nah, ini adalah carbonyl compound show sharp strong absorption. Jadi ini tadi yang strong peak karena dia tajam, ya tajam. Itu berarti persen transmitannya kecil.
Pada wilayah ini jika ada yang tajam muncul, maka dia kemungkinan besar adalah karbonil yang merupakan ikatan rangkap dua antara karbon dengan oksigen atau oksida. Nah, untuk alkohol itu juga sering menimbulkan broad spectrum. Jadi OH yang membuat dia broad adalah ikatan OH yang muncul sama dengan ikatan NH juga itu biasanya menghasilkan broad spectrum. Ya. Dan biasanya muncul pada wilayah ini antara 3.600 sampai 2.800. Nah, ini ciri-ciri asam karboksilat menunjukkan pita serapan lebar antara wilayah 3.200 sampai 3.600 ya. Hal ini disebabkan keberadaan ikatan OH. Jadi asam karboksilat itu kan terdiri dari ikatan OH yang mana tadi OH akan membentuk broad spectrum pada wilayah ini. Kemudian ester ikatan C dan O, ya tadi sudah ditunjukkan juga bahwa akan muncul serapan yang kuat pada wilayah 1750 sampai 1730. Kemudian ini ciri-ciri perbedaan antara alkohol aldehid dan asam karboksilat yang mana sama-sama merupakan gugus fungsi. Jadi kalau OH, jadi OH pada alkohol dia utuh ya, jadi dia OH ulur tanpa ada CO ulur di sini. Jadi dia di sini yang membedakannya. Kalau hanya alkohol saja, maka hanya akan menunjukkan gugus fungsi OH di wilayah ini. Kalau dia aldehid, maka akan hanya menunjukkan gugus fungsi sharp dan tajam di sini yang kuat strong di sini wilayah ini ya. Kalau dia asam karboksilat maka karena gugus fungsinya merupakan gabungan maka dia akan menunjukkan dua identik untuk alkohol atau OH dan asam aldehid pada wilayah ini. Ini contoh gambaran hasil scanning dengan menggunakan alat spektrofotometer IR. Jadi dari alat tersebut akan muncul spektrum seperti ini dan kita bisa identifikasi senyawa apakah yang ada di dalam sampel tersebut berdasarkan gugus fungsi yang kita analisis. Nah, apa keunggulan dan kelemahan IR? IR sendiri saja tidak dapat dipakai untuk menentukan struktur. Jadi kalau hanya menggunakan alat IR itu mustahil untuk kita menentukan struktur kimia. Tetapi memang hanya untuk menentukan gugus fungsi. Beberapa pita atau sinyal mungkin bersifat ganda, jadi kadang sinyal yang muncul itu bersifat ganda dan juga biasanya mengindikasikan gugus fungsi tertentu. Ya, jadi ketika diganda itu bisa membingungkan kita apakah itu gugus fungsi yang sama atau gugus fungsi yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya dilakukan multi scanning sehingga kita bisa mengaverage data-data yang ada. Tidak adanya pita sinyal membuktikan bahwa gugus fungsi tersebut tidak ada. Jadi kalau tidak ada spektrum pada bilangan Goldman tertentu, maka kita bisa meyakini bahwa tidak ada gugus fungsi tersebut. Untuk mengidentifikasi senyawa atau spektrum harus sama dengan spektrum pembanding. Jadi kalau untuk analisis kuantitatif ataupun kualitatif untuk melihat itu harusnya kita menggunakan pembanding. Misalnya dalam sampel saya itu dia dari sisi struktur dia akan mengandung senyawa ini, di mana senyawa ini akan memiliki gugus fungsi ini. Maka alangkah baiknya kita menggunakan pembanding senyawa yang sama dengan sampel yang akan kita analisis sehingga kita bisa membandingkan bagaimana spektrum untuk sampel pembanding dan bagaimana spektrum untuk sampel untuk meyakinkan kita bahwa sampel kita ini betul-betul memiliki senyawa yang sama dengan yang kita jadikan sebagai pembanding. Kesimpulannya, IR itu mengidentifikasi komponen atau sampel yang dapat bersifat liquid, cairan, solid, padatan, ataupun gas. Kemudian infrared
mengukur interaksi radiasi IR dengan sampel, dan FTIR measure mengukur the frequency at which the sample absorb the radiation and the intensities of the absorption. Jadi kalau ada kata Fourier transform, maka tidak hanya mengukur radiasi elektromagnetik dalam bentuk absorban, tetapi juga untuk mengukur frekuensi daripada sampel tidak hanya dari absorpsi radiasi, tetapi juga intensitas absorpsinya. Nah, intensitas dan frekuensi daripada sampel adalah dibagi menjadi dua dimensi yang disebut dengan spektrum. Nah, intensitas ini umumnya dilaporkan dalam bentuk absorban dan juga bisa dilaporkan dalam bentuk persen transmitan. Kalau absorban jumlah cahaya yang diserap, kalau transmitter jumlah cahaya yang melewati sampel yang tidak diserap. Nah, itu ya sebulannya. Saya ingin memperlihatkan video ini. Ya, nanti di akhir slide saya akan memperlihatkan video proses pengukuran di alat spektro IR. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh sampel yang dianalisis dengan menggunakan alat IR. Kitosan is the result of process of kitin. Jadi kitosan ini diperoleh dari hasil sintesis, bukan sintesis ya, isolasi dari kitin. Kitin itu adalah dari cangkang hewan krustasea seperti udang ataupun kepiting, di mana tujuan daripada penelitian ini untuk membandingkan derajat deasetilasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana perbandingan derajat deasetilasi, artinya penghilangan gugus asetil. Nah, untuk melihat kehilangan gugus asetil pada sampel kitosan dengan menggunakan variasi konsentrasi basa NaOH, itu kita bisa menggunakan alat IR. Jadi misalnya saya menggunakan NaOH dengan konsentrasi 50%, 60%, atau 70%, kemudian saya reaksikan dengan kitin, akan menghasilkan kitosan dengan derajat deasetilasi yang berbeda. Nah, untuk menentukan bagaimana derajat deasetilasi kitosan yang dihasilkan, itu kita bisa menggunakan alat spektrofotometri IR. Nah, ini contohnya kurva standar kitosan. Jadinya adalah kitosan murni yang kita ukur dengan menggunakan alat IR. Ya, ini daerah sidik jari, kemudian ini daerah gugus fungsi. Dari data ini kita bisa yakini bahwa ada gugus fungsi karboksil atau ada gugus fungsi asetil di sini. Nah, untuk menilai berapa derajat deasetilasi, maka kita lakukan perhitungan plot seperti gambar. Jadi ini ada metode plottingnya antara gugus karboksil dan gugus asetil. Nah, kemudian kita hitung derajat deacetylation sama dengan 100 dikurangi A1 per A2 dikali 115, di mana 115 itu adalah ketentuan dari rumus. A1 adalah absorbansi pada panjang gelombang 1500 sampai sekian untuk serapan amida, dan kemudian dari absorbansi pada panjang gelombang 3000 untuk serapan hidroksil. Oke. Jadi itu adalah contoh penggunaan alat IR. Nah, saya coba ingin memperlihatkan. Infrared spectrometry helps chemists to identify the functional groups present in a compound. It can therefore help in finding the structure of a compound.
A pair of atoms joined by a covalent bond can be thought of as being like balls on the end of a vibrating spring. The bond can vibrate with different amounts of energy at a frequency that depends on the masses of the atoms and the strength of the bond. Jadi ini yang disebut dengan molekul-molekul atau atom di dalam sampel itu bergetar atau vibrate. Give higher frequencies. Heavier atoms move more slowly and so give lower frequencies. Stronger bonds give higher frequencies, and weaker bonds lower ones. At room temperature, most bonds will vibrate with the lowest possible amount of energy. But if radiation of the right frequency is supplied, the bond can absorb energy and vibrate with greater amplitude. Nah, ini yang disebut dengan Absorb energy. Mengalami eksitasi ketika ada radiasi elektromagnetik yang awalnya bergetar secara normal. Ketika ada radiasi, maka dia akan bergetar pada tingkat kekuatan yang tinggi. Ya. In the infrared region of the electromagnetic spectrum, which corresponds to heat. Each bond, such as OH, C double bond O, NH, and so on, absorbs at a particular frequency. This allows it to be identified. For historical reasons and because the numbers are easy to work with, chemists dealing with IR spectra use units called wave numbers, measured in centimeters to the -1, which are proportional to frequency. All IR instruments have a source of IR radiation. This is a coil of wire surrounded by a ceramic capsule, which is heated electrically so that it gives out IR radiation. In other words, heat over a whole range of frequencies. The IR radiation goes via a series of mirrors into the sample, which is placed here in an appropriate holder. Jadi ini adalah kompartemen-kompartemen atau alat-alat instrumentasi. Arrives at a detector situated here. Yeah. Modern instruments such as this one use a device called an interferometer, consisting of a beam splitter here and a pair of mirrors at right angles to one another. This produces what is called an interferogram from the source radiation. The interferogram holds information about the intensity of all infrared radiation at all frequencies simultaneously. This passes through the sample and to the detector. The interferogram that arrives at the detector can be decoded by a mathematical technique called a Fourier transformation. This gives the intensity of the infrared radiation at each frequency separately. The transformation is handled by the computer and produces a graph of percentage transmission against wave number. This is what the chemist interprets. The essential point is that pulses of infrared radiation consisting of a range of frequencies simultaneously are passed through the sample and arrive at the detector. Some frequencies are absorbed more than others, depending on what bonds are present in the sample. This is the sample holder. The sample is placed here on a crystal which is made of diamond or germanium. The IR beam is directed into the sample by a mirror. It is reflected back from the upper surface of the sample before being guided into the detector by a second mirror. This method is called attenuated total reflection, or ATR. Here, we will run the IR spectrum of solid benzoic acid. The instrument is switched on and a blank is run with no sample in place. This is to find the absorption of the air, which must be subtracted from that of the sample. A little benzoic acid is placed on the ATR crystal. This is a holder for solid samples. Less than 1 milligram of solid sample is required. The torque wrench is used to squash the sample to ensure a good contact with the surface of the crystal. For most samples, no preparation is required. Details of the scan are entered into the computer. The spectrum of the sample is obtained within a few seconds.
The wave numbers of the more significant peaks can be labeled onto the spectrum. This helps the chemist to interpret the data. This peak is caused by a stretching vibration of the C double bond O and this iron OH stretch. These two peaks together suggest that the sample may have a carboxylic acid functional group, which has both C double bond O and OH bonds. An unknown sample may be identified by matching its IR spectrum with a database of spectra of known compounds, particularly in the region of the spectrum below about 1500 centimeters to the -1. The peaks in this area are due to complex vibrations of the whole molecule, and the area is referred to as the fingerprint region because it is unique for a particular compound. The procedure is the same, but a few drops of liquid are placed in this type of sample. Jadi ini untuk sampel-sampel cair. Yang sebelumnya tadi adalah sampel padat. Oke. Ya. Itu tadi bagaimana gambaran penggunaan alat spektrofotometer IR. Jadi yang tadi itu kebetulan menggunakan alat yang modern ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan secara terpisah membuat peletnya dulu dan selanjutnya, tapi langsung saja dimasukkan ke dalam alat. Oke, sekian untuk materi kuliah kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan langsung saja komen. Nanti saya akan mengumpulkan atau mengoleksi semua pertanyaan yang muncul dan akan kita buat sesi jawaban. Jadi nanti akan ada sesi menjawab semua pertanyaan yang muncul. Jadi silahkan secara aktif untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar sebagai bentuk interaktif perkuliahan kita sebagai pengganti tatap muka pada aplikasi Zoom. Jadi kita menggunakan metode ini karena lebih efektif dan kita akan terhindar dari problem-problem login atau problem terkait dengan penggunaan internet dan sebagainya. Ya, jadi saya berharap video ini akan memberikan informasi awal bagi teman-teman sekalian, dan kemudian jika ada yang ingin mengeksplor lebih jauh maka saya mempersilahkan bertanya dan membuat pertanyaannya pada kolom komentar dan akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Salam sehat untuk semua, tetap jaga kesehatan dan see you next.